Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Sabtu 2 April 2022, pekan keempat masa Prapaskah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, barang siapa menaruh harapan padamu, tidak akan engkau kecewakan dan permalukan. Kepadamu kami berserah dan berharap. Berkenanlah untuk mendengarkan dan mengabulkan setiap harapan kami. Tetapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga hati kami selalu siap untuk mendengarkan dan menghayati sabda Yesus Putra-Mu dan utusan-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuh dia. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kitab suci, secara khusus keempat Injil, memberi kesaksian bahwa Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dengan penuh wibawa dan kuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Selain itu, Yesus juga sering melakukan banyak mujizat yang tidak sanggup dibuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan hal ini membawa 3 konsekuensi bagi masyarakat Yahudi. Yang pertama, ada yang mulai percaya dan berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Yang kedua, ada yang tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan yang ketiga, ada yang bahkan mau menangkap Yesus, terutama para pemimpin bangsa Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, para ahli Taurat,
dan orang-orang Farisi. Perikop Injil hari ini juga menceritakan bahwa imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh para penjaga bait Allah untuk pergi menangkap Yesus. Tetapi mereka kembali dengan sebuah laporan yang sangat mengejutkan dengan berkata, "Belum pernah ada seorang manusia berkata seperti itu." Selanjutnya mulai muncul saling tuduh di antara mereka seperti tercatat dalam ayat 47 sampai dengan 49. Yang pertama, mereka menuduh para penjaga bait Allah dengan berkata, "Adakah kamu juga disesatkan?" Yang kedua, mereka pun menuduh mungkin ada salah seorang dari para pemimpin atau seorang Farisi yang telah percaya kepada Yesus. Tuduhan ini pasti ditujukan kepada Nikodemus, yang adalah salah seorang pemimpin agama dan seorang Farisi yang pernah datang pada waktu malam untuk berjumpa dan berdialog dengan Yesus. Yang ketiga, mereka juga menuduh dan mengutuk masyarakat Yahudi biasa yang tidak terpelajar dan yang tidak mengetahui dengan baik hukum Taurat sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan berkata, "Terkutuklah mereka." Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Mendengar pertentangan dan saling tuduh di antara mereka, Nikodemus pun memberanikan diri untuk bersuara membela Yesus. Nikodemus berkata, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Nikodemus memang tidak membela Yesus dan tidak mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi Nikodemus mau menyadarkan sesama pemimpin agama dan orang Farisi untuk tidak melanggar hukum Taurat atau perintah Musa dalam kitab Ulangan bab 1 ayat 16 sampai dengan 17. Silakan baca sendiri kitab Ulangan bab 1 ayat 16 sampai dengan 17 tersebut. Tetapi Nikodemus pasti percaya kepada Yesus, meskipun ia tidak secara terus terang mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus itu. Sebab apa? Sebab kalau Nikodemus tidak percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan datang ketika jenazah Yesus diturunkan dari salib dan tidak akan membawa campuran minyak mur dan gaharu seberat 50 kati untuk meminyaki jenazah Yesus. Injil Yohanes bab 19 ayat 39 sampai dengan 40. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, sampai dengan saat ini jumlah orang yang percaya kepada Yesus Gereja Katolik Roma diperkirakan berjumlah 1,4 miliar, yaitu lebih dari setengah dari seluruh umat Kristen dan seperempat dari populasi dunia. Kita termasuk dalam 1,4 miliar umat yang percaya kepada Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Kristus yang tergabung dalam Gereja Katolik Roma di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus yang berkedudukan di Vatikan Roma. Kita, sebagaimana jemaat-jemaat Kristen lainnya, percaya kepada Yesus bukan karena melihat atau mendengar langsung Yesus, melainkan kita percaya karena pewartaan ke-12 Rasul dan selanjutnya gereja, dalam hal ini para misionaris. Berbeda dengan kekristenan pada puluhan abad yang lalu, mereka mendengar dan mengetahui tentang Yesus hanya lewat pewartaan lisan. Pada masa sekarang, kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, sehingga kita bisa dengan mudah memperdalam dan menambah pengetahuan iman kita akan Yesus dengan membaca kitab suci, mendengarkan khotbah-khotbah dan katekese-katekese tentang kitab suci dan iman Katolik, baik secara langsung di dalam perayaan-perayaan liturgi gereja ataupun lewat media sosial seperti YouTube.
Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dahulu Yesus membela dirinya terhadap ketidakpercayaan bangsa Yahudi kepada dirinya sebagai putra Allah dan Mesias. Dahulu juga Nikodemus membela Yesus terhadap sesama pemimpin bangsa Yahudi yang hendak menangkap dan menghukum Yesus. Pada awal-awal kekristenan dan sampai dengan abad pertengahan, para rasul dan para martir mewartakan Kristus kepada dunia, mempertahankan iman mereka akan Kristus dengan mengorbankan hidup mereka dan mati sebagai martir. Akhir-akhir ini, di media sosial terutama di YouTube, kita menyaksikan dan mendengar beberapa kelompok orang bukan Katolik yang menghujat dan bahkan menista iman kita akan Yesus sebagai putra Allah dan juga akan Trinitas dan Bunda Maria. Untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut, sejumlah imam atau pastor Katolik berusaha untuk menjelaskan kebenaran iman Katolik dengan mengutip dari kitab suci dan tradisi gereja, tanpa bermaksud untuk menghujat balik mereka, tetapi dengan tujuan katekese bagi umat Katolik sendiri. Tujuannya adalah agar umat Katolik semakin lebih memahami iman Katolik dan membuat umat Katolik semakin yakin akan iman Katolik kepada Allah Tritunggal, Yesus Kristus dan Bunda Maria, serta ajaran dan iman Katolik. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, apakah kita harus membela Yesus dan membela iman kita kepada Kristus? Hemat saya, kita tidak perlu membela Yesus, karena Yesus adalah putra Allah yang tidak membutuhkan pembelaan dari kita. Yang harus kita lakukan adalah membela dan mempertahankan iman kita kepada Yesus. Adalah tugas anggota gereja yang disebut apologet untuk menjawab setiap tuduhan dan penistaan terhadap Yesus dan ajaran iman Katolik. Tetapi tugas kita semua adalah tetap setia mempertahankan iman kita kepada Yesus dan gereja Katolik, dan juga melakukan dengan setia hukum-hukum Allah. Hendaknya setiap hujatan atau penistaan terhadap Yesus dan iman Katolik dari orang-orang bukan Katolik semakin memperkuat dan memperteguh iman kita kepada Yesus dan kepada gereja Katolik, bukan lalu menyangkal Yesus dan meninggalkan gereja Katolik. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 32 sampai 33, Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga." Bapa dan Mama, saudara dan saudari terkasih, mari tetap setia kepada Yesus Kristus. Mari tetap setia pada iman gereja Katolik. Dan dengan itu, kita yakin dan percaya bahwa Yesus tidak akan menyangkal kita dan surga akan terbuka lebar-lebar bagi kita. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasihi dan mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, juga istirahat kita pada malam hari ini, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, selamat malam, Tuhan memberkati kita.